Salam kaum muda, apa kabarnya hari ini? Saya yakin percaya kita semua ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita akan mengagungkan Dia Allah kita yang maha tinggi. Dan mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita masuk di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita akan menyembah Dia Allah kita yang hidup. Kita akan memuji Dia Allah kita yang kuasa, sebab Dia Allah satu-satunya yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita mau katakan, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Mari kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau menikmati kasih Tuhan lewat ibadah kita. Kita katakan, saatku menyembahmu Tuhan, rohmu bekerja bagi masing-masing kami. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Katakan, saatku memujimu Tuhan, saatku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja di antara kami Tuhan. Rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali lagi, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini kita berdoa, membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Hingga saat ini kami semua kaum muda boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami meminta supaya kuasa-Mu hadir di tempat ini, sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, memberikan kami roh pujian penyembahan, dan juga firman-Mu yang akan disampaikan menjadi peneguhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum muda, saat ini kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita tetap mengagungkan Dia adalah Allah kita yang hidup,
Allah penyelamat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan sukacita kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Dengan pujian kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita patut bersyukur kepadanya karena Dia mau melihara hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan imanmu, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan sukacita kita kepada Tuhan, kita mau katakan, Kau Allah tempat perlindungan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Karena Kau adalah menara dan perlindungan kami. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Sekali lagi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari setiap kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saat ini kita masih terus memuji Dia dengan sukacita yang ada di dalam diri kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia adalah gunung batu kita, dan Dia menjamin hidup kita. Kita katakan, Kau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Kita mau katakan, Dia adalah Allah, gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku, tapi tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau
Tuhan yang benar. Dia adalah Allah yang menjamin hidup kita. Dia pembela kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan ragu akan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan kuasamu di dalamku. walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu menopang kami Tuhan. Mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang benar, penyelamat di dalam hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita sebagai anak muda, untuk kita boleh melangkah hari ini dan juga di hari-hari ke depan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap untuk menerima lawatan yang daripada Tuhan. Mari kita ambil sikap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan, bahwa hari ini kita siap dilawat oleh Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku, katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu, kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan hati yang tertuju di hadapan Tuhan. Bahwa hari ini kita siap dilawat oleh Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Katakan ku
di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kepada Pendeta Dinar Borokaro disilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas karunia kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua sampai pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati kami oleh kuasa Roh Tuhan yang kudus, supaya hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami boleh bersemangat untuk melakukannya, sehingga kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi sungguh-sungguh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam zaman kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara-saudari, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan dari teks yang sudah kita baca saat ini adalah 4B. Apa itu 4B? 4B yaitu berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. 4 kata ini merupakan istilah yang biasa dan akrab kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 3 istilah itu adalah istilah pertanian yang juga akrab kita dengar, bahkan bersahabat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berakar. Berakar itu menekankan pada pondasi ataupun dasar. Maka dia harus kuat, harus kokoh. Satu bangunan, kekuatannya ditentukan oleh bagaimana seseorang membangun pondasi bangunan itu. Harus kuat dan kokoh, sehingga bangunan itu akan bertahan. Kalau ada angin, banjir, bahaya, dia akan tetap kokoh dan bertahan. Yang kedua itu adalah bertumbuh. Bertumbuh itu berbicara tentang dinamika ataupun proses perkembangan yang dinamis dan baik. Dan kalau kita berbicara tentang bertumbuh, maka itu juga akrab dengan istilah itu adalah dibersihkan, dipotong, supaya dia memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Mana dahan carang yang tidak baik dia dibersihkan supaya memiliki pertumbuhan yang baik. Dan yang ketiga istilah berbuah. Kalau berbicara tentang berbuah, maka ini menekankan kepada hasil dan juga berbicara tentang kualitas yang tetap baik. Dan yang keempat, berdampak. Berdampak itu berbicara tentang pengaruh
yaitu pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Kalau berbicara tentang dampak maka ada dua. Pengaruh ke dalam yaitu pertama kepada diri kita sendiri, dan pengaruh keluar yaitu kepada sesama kita. Tetapi yang menjadi penekanannya itu adalah kualitas berdampak, yaitu berdampak yang baik. Keempat istilah ini merupakan istilah satu kesatuan, dalam arti terjadi secara berkesinambungan ataupun hubungan sebab akibat. Akar yang baik akan memberikan pertumbuhan yang baik, dan pertumbuhan yang baik dalam satu tanaman ataupun pohon, maka dia akan menghasilkan buah yang baik juga. Dan buah yang baik sudah pasti akan memberikan dampak yang baik, karena buah yang baik itu akan dinikmati oleh banyak orang. Akar yang baik tertancap kepada kedalaman tanah yang dalam, sehingga membuat pohon itu akan kokoh. Dan pohon itu akan bertumbuh dan dia akan menjadi kuat, sehingga ketika ada terpaan angin ataupun goncangan yang besar, pohon itu tidak akan cepat tumbang. Tetapi karena akarnya tertancap secara mendalam sebagai dasar untuk dia kokoh, maka walaupun kencang angin ataupun badai, walaupun memang dia akan ada oleng, tetapi pohon itu akan tetap bertahan. Dan ketika pohon itu bertahan, dia bertumbuh, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu pasti, kalau pohon buah-buahan itu buahnya manis, tidak asam. Kalau buahnya itu manis, maka pohon itu buahnya akan tetap dicari orang. Bahkan buah pohon yang baik itu dipromosikan oleh orang banyak. Maka itu berarti dia memberikan dampak yang baik karena kualitasnya dikenal dan dipromosikan oleh orang lain. Itu adalah kualitas yang positif. Tetapi kalau pohon itu bermasalah di dalam akar, maka dia akan bermasalah di dalam pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya bermasalah, maka pasti akan bermasalah juga di dalam buahnya. Kualitasnya pasti tidak baik. Bahkan pohon itu juga pasti akan kerdil. Maka kalau pohonnya kerdil, kualitas buahnya tidak baik, maka pasti tidak akan memberikan dampak yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan orang percaya. Dampaknya itu pasti akan menjadi negatif. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen, secara rohani kita dipanggil untuk 4B ini, yaitu kita dipanggil untuk berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak di dalam Yesus Kristus. Ini kata kuncinya. Berakar, bertumbuh, berbuah, berdampak di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan tentang alasan dasar mengapa orang Kristen, mengapa pemuda Kristen harus mengalami 4B ini di dalam hidupnya, yaitu berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak di dalam kehidupannya. Yang pertama, Rasul Paulus menekankan alasan mengapa 4B ini harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Pertama, karena sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dasar pertama. Mengapa kita harus berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak? Karena kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ataupun disebut dengan lahir baru, ataupun istilah lain bertobat, itu merupakan identitas baru yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Dan identitas ini tidak diberikan sama seperti yang diberikan oleh negara. Misalnya di dalam KTP saudara dibuat menjadi KTP agama Kristen. Itu identitas di dalam dunia. Tetapi identitas ini sama
baru. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, keputusan ini memberikan identitas baru bagi kita di dalam Alkitab sebagai anak Tuhan, ahli warisnya Tuhan yang dimateraikan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Maka karena identitas inilah identitas yang diberikan oleh firman Tuhan, identitas yang diberikan oleh Allah yang hidup bagi kita dan tidak diberikan oleh dunia ini, maka identitas ini harus dijaga, harus dipelihara dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana itu menjaganya? Itu dikatakan kita harus berakar, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus menjadi pribadi yang berdampak di dalam nama Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang kadang stagnan di dalam pertumbuhannya. Kenapa? Karena setelah lahir baru dia merasa puas. Saya sudah lahir baru, menerima Yesus, saya sudah diselamatkan. Saya kalau mati, saya yakin pasti saya akan masuk surga. Tetapi panggilan Tuhan tidak cukup sampai kepada lahir baru. Tidak cukup sampai kepada kita menerima Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Tetapi dikatakan tadi firman Tuhan itu, karena itu hendaklah. Karena itu hendaklah apa? Karena kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, hendaklah kita berakar di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kita harus berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus berdampak di dalam Yesus Kristus. Itu anak Tuhan. Itu pemuda Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, harus mengalami hal ini. Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, alasan mengapa kita harus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan masih di dalam ayat yang sama, 6 itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, alasan kedua itu adalah panggilan hidup pemuda Kristen itu adalah panggilan hidup untuk tetap di dalam Yesus Kristus. Itu harus kita tanamkan dalam hidup kita. Panggilan kita harus hidup tetap. Saya kasih tanda petik. Tetap di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh bergeser dari Yesus Kristus. Bukan tetap di dalam dosa. Bukan tetap di dalam kecanduan. Bukan tetap di dalam karakter kedagingan, kemalasan. Tidak mengubriskan perkara-perkara rohani, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bukan itu menjadi panggilan yang tetap dalam hidup kita. Tetapi panggilan kita itu adalah harus tetap berada di dalam Kristus. Bagaimana sih itu tetap di dalam Kristus? Gambaran tetap di dalam Kristus itu secara jelas itu ada digambarkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Itu dikatakan, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah carangnya. Dan dikatakan ada 7 kali Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Maka ini memberikan pengertian bagi kita bahwa panggilan kita itu adalah panggilan untuk tetap di dalam Yesus Kristus, tetap di ajaran Yesus Kristus, tetap di dalam komitmen kepada Yesus Kristus, tetap hidup fokus kepada apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus. Itu tujuan hidup pemuda-pemudi Kristen. Karena ada nama Kristen yang kita sandang, ada identitas Kristen yang kita sandang, bukan sebagai pemuda-pemudi anak bapak si anu, anak ibu si anu. Betul, identitas dalam dunia ini demikian. Tetapi identitas baru Tuhan berikan bagi kita itu adalah sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah dilahirkan baru, maka kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Kalau tetap di dalam Yesus Kristus itu juga menekankan kepada proses bagaimana kita mengalami persekutuan, pertumbuhan dan dinamika perkembangan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita dibangun di dalam Yesus Kristus.
Ada kesaksian saya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mengambil komitmen menjadi hamba Tuhan, banyak orang berbicara kepada saya, dikatakan, mengapa mesti menjadi hamba Tuhan? Kamu bekerja saja, kamu bisa melayani. Tetapi ketika saya berdoa, saya cukup bergumul. Karena orang katakan, dengan hidup sebagai penjahit atau sebagai apapun, kamu bisa tetap melayani Tuhan. Tapi waktu itu panggilan Tuhan sangat jelas bagi saya untuk memberikan hidup secara full time kepada Tuhan. Maka saya berdoa kepada Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Mengapa mesti saya harus melayani Tuhan, memberikan hidup sebagai hamba Tuhan? Tapi dalam perenungan Tuhan katakan ayat yang ke-6 ini. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itulah alasannya Tuhan katakan. Kenapa? Apa alasannya Tuhan? Karena kamu sudah menerima Yesus, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maka saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau belum menerima Yesus, terima Yesus supaya mendapatkan identitas baru. Tapi kalau sudah menerima Yesus Kristus, maka mari kita tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Kita bangun iman kita dengan teguh melalui persekutuan dengan Tuhan, makin bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam penyembahan, bertumbuh di dalam kerajinan beribadah, supaya kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, menjadi alasan itu adalah mengapa kita harus berakar, bertumbuh, berbuah dan berdampak. Yang ketiga, tantangan dunia tempat kita berada. Dunia tempat kita berada ini adalah penuh dengan tantangan, goncangan, cobaan. Maka ketika kita tidak berakar, ketika kita tidak bertumbuh, ketika kita tidak berbuah, ketika kita tidak berdampak, maka kita akan terhisap menjadi sama seperti dunia ini. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini mengajarkan filsafat yang kosong, tidak membawa kita kepada kebenaran Kristus. Dunia ini dihiasi dengan pengajaran palsu yang tidak membawa kita kepada kebenaran Yesus Kristus. Dunia ini juga dihiasi dengan ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Bahkan dunia ini juga dihiasi, diwarnai dengan roh-roh yang membuat kita, menggoda kita untuk tidak tetap di dalam Yesus Kristus. Ajaran yang menentang Yesus Kristus, ajaran yang menolak Yesus Kristus, itu yang ditawarkan oleh dunia ini. Norma yang diajarkan yang berusaha mempengaruhi hidup kita, baik dalam pergaulan kita. Perhatikan ketika saudara di sekolah bergaul dengan saudara-saudari seiman. Begitu banyak tantangan, ajaran, norma-norma kosong, kepalsuan, pre-seks, nonton pornografi, dan lain sebagainya. Hidup tidak menata dengan baik dalam dunia pendidikan. Semua itu diajarkan, ditawarkan kemudahan hidup yang instan, tetapi semua menolak kepada norma-norma Kristus. Itu yang ditawarkan bagi kita. Sebagai pemuda Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita dipanggil berakar secara mendalam, bertumbuh secara baik, berbuah secara berkualitas, dan berdampak secara positif bagi dunia di sekeliling kita. Maka mari kita sungguh-sungguh membawa hidup kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, jaga identitas baru yang sudah dikaruniakan oleh Yesus Kristus, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus bagi kita, yaitu sebagai anak Tuhan yang kita terima ketika kita lahir baru. Dan yang kedua, Tuhan Yesus katakan kita harus tetap
tinggal di dalam Yesus Kristus melalui pertumbuhan di dalam firman Tuhan, di dalam penyembahan, di dalam doa. Kita harus semakin menyukai persekutuan dengan Tuhan, bergaul dengan anak-anak Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus sadar dunia tempat kita berada bukan dunia yang nyaman, tapi penuh dengan tantangan besar, badai. Tetapi kita akan tetap teguh, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap bercahaya, kita akan menjadi garam, menjadi terang dalam arti yang memberikan pengaruh positif sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kita. Karena apa? Karena kita berakar, karena kita bertumbuh, karena kita berbuah, dan kita berdampak di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Tutup belum doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengarkan pada saat ini, yang memberikan ajaran untuk kami hidup kokoh di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melihat setiap pemuda-pemudi dimanapun mereka berada yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Diberkatilah setiap pemuda-pemudi untuk boleh berakar, untuk boleh bertumbuh, untuk boleh berbuah dan berdampak bagi Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya percaya semua kita diberkati lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita saat ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini Tuhan boleh menolong, memberkati seluruh rangkaian ibadah kaum muda. Kami berterima kasih, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh bersuka cita. Firman-Mu sudah dibagikan bagi kami, dan biarlah firman ini menjadi peneguhan iman bagi kami untuk melangkah di hari-hari ke depan yang telah Tuhan sediakan bagi kami kaum muda. Terima kasih Tuhan, berkati semua kaum muda dan berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagi nama-Mu kami berdoa. Amin.